Maaf, apakah sudah terlihat? Sudah. PPT-nya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari subtema teknologi informasi akan memaparkan ide atau gagasan saya yang berjudul Bangkit bersama anak bangsa melawan COVID, yaitu aplikasi The New Normal Self Reminder terintegrasi melalui appreciation features guna mewujudkan Indonesia memutus penyebaran COVID-19. Jadi sebelum perkenalkan, nama saya Diva Ingrayona dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan kenapa kok saya memilih tema teknologi informasi dan dengan mengangkat judul Bangkit tadi. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti yang kita ketahui, grafik kasus positif COVID-19 itu sangat masih cenderung fluktuatif. Seperti yang kita ketahui di sumber covid19go.id terkonfirmasi sekitar 51.211 dan kasus positif di Indonesia sekitar Indonesia itu mulai melonggarkan PSBB dan juga masuk pada era new normal. Karena juga seperti yang kita ketahui menurut arahan dari Bapak Joko Widodo, karena masyarakat Indonesia itu Halo, apa cuma saya yang nggak mendengarkan? ya. Suaranya, Bang. Suaranya tidak terdengar. Oke, baru terdengar lagi. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Ya. Oh, ya. Saya lanjutkan saja ya, Pak. Ya. Nah, dengan adanya grafik yang cukup fluktuatif ini, justru malah sejumlah wilayah di Indonesia itu melonggarkan PSBB dan juga memasuki masa new normal. Karena menurut arahan Bapak Jokowi sendiri, masyarakat Indonesia ini harus bisa beradaptasi dengan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, selain itu, di tengah pemberlakuan new normal ini, bahkan banyak sekali tersebar berita hoax atau berita bohong yang hal itu bisa menyebabkan keresahan dan juga menyebabkan kepanikan tersendiri dari masyarakat. Nah, ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang masih sangat minim. Nah, hal ini bisa saya buktikan dengan riset atau hasil survei yang telah dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga, yaitu kesadaran rendah protokol kesehatan di Surabaya Raya. Nah, di sini saja sudah terlihat bahwa kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan itu sangatlah minim. Nah, maka dari itu, dengan adanya perkembangan industri 4.0 sendiri, maka dari itu saya menciptakan sebuah solusi, yaitu dengan aplikasi Bangkit bersama anak bangsa melawan COVID. Yang mana kalau usulkan. Adapun untuk kedepannya nanti bisa ditambahkan atau bisa mungkin lebih direvisi lagi. Yang pertama yaitu fitur aplikasi Digital Guidelines, yaitu fitur ini merupakan fitur utama di aplikasi Bangkit, yang mana fitur ini berisi tentang panduan dan juga pedoman tertulis maupun berupa video tutorial yang mana dalam melakukan kegiatan sehari-hari pada era new normal itu tadi bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di fitur ini, di fitur yang pertama ini, itu nanti akan dilengkapi dengan buzzer atau alarm pengingat, baik itu alarm pengingat untuk memakai masker, juga alarm pengingat untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik, terus juga menggunakan hand sanitizer, mengecek suhu tubuh, dan lain-lain. Jadi akan ada alarm pengingat yang secara real time akan mengingatkan user. Dan yang kedua ada fitur face recognition, yang mana fitur ini untuk fitur kedua dari aplikasi Bangkit dengan sistem keamanan yang dinilai sangat
relatif efisien dan aman. Jadi fitur ini nanti mendeteksi secara digital melalui sistem face recognition, nanti user akan terlihat bahwa user itu telah menggunakan masker ataupun telah melakukan pengecekan selama melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi sebelumnya nanti user akan mengisi Google Form yang mana sistemnya ini nanti yang pertama user itu meletakkan jarinya ke mesin fingerprint untuk di-scan. Nah, CD jarinya, setelah itu data scan akan diekstraksi dan disesuaikan. Nah, yang nantinya user akan melakukan pengisian form yang menyatakan telah melakukan pengecekan suhu tubuh, telah melakukan cuci tangan minimal 40 detik, seperti itu, dan lain-lain nanti ada di formnya. Nah, kemudian setelah pengisian data itu selesai, maka data akan tersimpan ke database, yang mana setelah tersimpan, program dari fitur ini akan secara otomatis mengaktifkan kamera. Nah, secara aktif mengaktifkan kamera, setelah itu akan mengidentifikasi wajah dari user yang telah menggunakan masker. Nah, akhirnya setelah itu proses fitur face recognition ini akhirnya berhasil. Nah, sebenarnya untuk apa sih kok perlu adanya mengisi form terus melakukan identifikasi dari wajah? Nah, hal tersebut nantinya berguna di fitur yang keempat, fitur yang terakhir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan fitur yang ketiga, yaitu fitur No Hoax COVID-19. Nah, fitur ini berisi tentang berita yang memberikan informasi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan dunia secara real time, yang mana selain itu fitur ini juga memberikan informasi berita-berita yang real dan berita bohong. Jadi nanti disediakan berita, kalau beritanya itu memang berita yang benar, maka berita itu akan tercentang. Nah, kemudian kalau berita itu hoax, maka akan ada simbol X-nya. Jadi masyarakat tidak resah lagi akan berita hoax yang tersebar di Indonesia. Nah, fitur yang terakhir ini adalah fitur yang fitur yang melatar belakangi ketiga fitur tadi. Jadi fitur yang keempat yaitu fitur appreciation features, yaitu fitur apresiasi atau fitur reward berupa paket internet atau paket pulsa kepada user yang rutin melakukan setiap langkah-langkah dari ketiga fitur di atas, ketiga fitur yang saya sebutkan dari 1 sampai 3 tadi. Nah, jadi nanti kalau usernya itu rutin melakukan ketiga fitur ini tadi, maka akan diakumulasi, yang mana nantinya input datanya nanti diakumulasi, yang nantinya user yang terakumulasi paling banyak akan mendapatkan rewards berupa paket pulsa atau paket internet. Nah, dananya dari mana? Dananya itu dari iklan atau AdSense, yang mana nggak mungkin kalau dana dari pemerintah, karena pemerintah di saat COVID ini saja ekonominya mulai melemah kan. Nah, adapun dananya itu dari iklan. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, menurut buku dari Purnomo itu menjelaskan bahwa masyarakat itu lebih suka diberikan reward daripada punishment, seperti itu. Nah, maka dari itu saya menciptakan Bangkit ini. Nah, adapun cara kerjanya seperti biasa, login terlebih dahulu, terus memasukkan nama, email, dan juga nomor telepon, dan masuk ke aplikasinya. Nah, untuk mewujudkan aplikasi Bangkit ini tentunya membutuhkan sinergi yang apik antara beberapa pihak, di antaranya yang pertama itu dari saya sendiri yang menciptakan ide atau gagasan, kemudian juga dari programmer atau ahli IT yang nantinya juga dalam perealisasian Bangkit ini. Kemudian yang ketiga juga dari pemerintah yang juga membantu untuk mengembangkan dan mewujudkan aplikasi ini. Kemudian nantinya juga bekerja sama dengan investor dan iklan atau AdSense yang nantinya bisa dipromosikan ke media massa ataupun ke masyarakat lebih luas untuk bisa melakukan aplikasi ini. Nah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita biasa ya, saya sampai harus mencari-cari info-info lebih lanjut terkait dengan aplikasi yang sejenis. Baik, selanjutnya silakan. Menanyakan sistem keamanan data aplikasi sih ini. Coba. Kalau ada yang raise hand, saya akan bukakan mic-nya untuk memberikan pertanyaan langsung kepada ada di Q&A, Bang. Ada di Q&A, Bang.
Ya, ya, Q&A. Di Q&A yang terrekod di saya mulai dari Andi Kurniawan, yang di atasnya tidak muncul. Sudah dijawab by chat, Bang. Oke, oke. Oke, ada yang raise hand, silakan. Ada satu attendees yang raise hand, ingin bertanya langsung. Ada Tasman ini. Kalau ya, Tasman silakan. Saya sudah berikan akses untuk berbicara. Oke, silakan, Tasman. Halo, Tasman. Tinggal di unmute aja. Oke, baik. Sambil menunggu yang ingin menyampaikan pertanyaan, ini masih ada panelis ahli kita masih bersama kita di sini. Ada respon terkait dengan paparan yang disampaikan oleh para panelis pemuda kita, Pak Nopriandi? Ya, baik sekali ini ya. Tadi ide-idenya ya memang sangat relevan dengan kondisi COVID ya. Nah, ini coba nanti dipikirkan juga bagaimana sekiranya kalau sudah tidak COVID lagi ya, tidak COVID lagi, apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, terutama mengubah perilaku menjadi lebih disiplin tadi ya. Kemudian juga untuk mendeteksi bukan hanya kesehatan terkait dengan COVID, tapi juga penyakit-penyakit lain yang banyak berkembang di masyarakat. Atau aplikasi ini bukan hanya untuk mencegah penyakit, justru menaikkan daya tahan, kesehatan, atau kemampuan-kemampuan lain. Ini mungkin bisa dijawab nanti. Dan tadi ini menarik sekali, peduli pada lingkungan. Nah, apakah hanya berkaitan dengan kertas transaksi itu saja, atau dengan penggunaan kertas-kertas yang lain? Dan yang kedua tadi yang menarik sistem yang disampaikan oleh Snap tadi ya, dia bukan hanya bukan hanya mengganti kertas, tapi mendokumentasikan dan juga mengelola keuangan pribadi. Nah, apakah ini juga memungkinkan dikembangkan bukan hanya keuangan pribadi, tapi mengelola keuangan keluarga atau juga mengelola bisnis, investasi dan sebagainya. Nah, ini mungkin panelis mungkin bisa mengelaborasi. Silakan Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Nopriandi. Kita mulai dari Mbak Diva dulu. Ada respon? Mbak Diva? Masihkah di forum? Mbak Diva? Diva Ingrayuwana? Belum di-unmute, Bang. Oke, sudah dibuka. Silakan. Oh iya, tadi masih ke unmute Pak, nggak bisa. Nggak apa-apa, silakan direspon tanggapan dari Pak Nopriandi tadi. Oh, sebelumnya tadi di saya suaranya Bapak Nopriandi sangat kecil sekali. Oke. Intinya kayak gimana ya? Kan sustainability dari program yang Anda lakukan, program aplikasi yang dirancang sama Diva, apa memungkinkan pasca COVID ini masih bisa digunakan atau hanya terkait langsung dengan COVID? Oh iya, baik. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Nopriandi. Jadi karena waktu saya kan diberi tema COVID, jadi kita punya gagasan, memiliki ide bagaimana aplikasi ini yang bisa menanggulangi COVID. Nah, untuk memutus penyebaran COVID, walaupun itu nggak bisa secara langsung bisa terputus, tapi kan setidaknya kita mengurangi penyebaran COVID. Nah, adapun sesudah COVID ini, apakah aplikasi itu bisa digunakan? Bisa, tapi mungkin sistemnya bisa diubah dengan apa? Kalau di aplikasi saya sendiri kan ada
rajin mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, itu kan untuk kehidupan sehari-hari pun juga sebenarnya penting. Sebenarnya sebelum adanya pandemi COVID-19 pun kita tuh sebenarnya dari kecil sudah diajarkan untuk seperti rutin mencuci tangan, apabila keluar juga harus memakai masker biar tidak terpapar dengan polusi-polusi udara. Sebenarnya sebelum COVID tuh sudah ditanamkan hal-hal kecil seperti itu. Nah, adapun kalau sesudah COVID ini sudah berlalu dan Indonesia sudah terbebas dari COVID, amin. Nah, nantinya bisa di apa namanya di apa lagi ya, direvisi lagi aplikasinya, ditambahkan lagi hal-hal apa yang mungkin di saat itu memang diperlukan. Seumpamanya ada ditambahkan lagi fiturnya seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini memang harus melihat kondisi dan keadaan di Indonesia saat ini. Baik. Gitu, Pak. Mas Joko, ingin memberi respon? Halo? Agung Joko Prasetyo? Setelah nanti direspon, para penanya kita minta concluding remark dari panelis ahli sebelum kita tutup acara. Agung Joko Prasetyo? Halo Mas Agung. Mas Agung di unmute. Itu masih di mute Mas Agung. Oke. Iya Pak, baik Pak. Sebetulnya izin Pak, dari saya sendiri sepertinya bisa Pak untuk digunakan baik itu secara pribadi maupun untuk mengelola sistem keuangan keluarga. Itu tergantung dari penggunanya saja Pak, seperti itu Pak. Jadi itu bisa dikembangkan Pak, jika memang Memungkinkan. dapat diterima. Ya Pak, mungkin kan untuk dikembangkan lagi Pak. Baik, baik. Akila? Masih mute? Akila masih mute. Dipencet. Dipencet. Dipencet gambar mic-nya. Gambar mic-nya dipencet Mbak Akila. Ada gambar mic? Baik, Pak. Oke. Ya, di sini aplikasi saya dapat tetap digunakan setelah pandemi COVID-19. Karena untuk pengukuran RDW itu tidak hanya untuk aplikasi COVID-19 ini, tapi bisa juga mengukur penyakit seperti anemia, hemolisis atau bertanya eritrosit, tiroid, gangguan sumsum tulang, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang mayoritas diderita oleh masyarakat Indonesia. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk pandemi ini, bisa terus digunakan untuk jangka ke depan dan jangka depannya lagi. Jadi sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, apalagi orang-orang lanjut usia yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi mereka hanya cukup menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi untuk memberikan screening awal, dan nantinya aplikasi ini juga akan langsung menghubungkan hasil dari pemindaian aplikasi tersebut ke seluruh dokter di Indonesia. Jadi mereka tidak perlu mengunjungi rumah sakit atau mengunjungi dokter untuk memastikan bahwa apakah mereka ini sakit seperti apa atau seperti apa. Jadi mereka cukup langsung dihubungkan ke dokter di seluruh Indonesia dan mereka akan mendapatkan solusi dari dokter-dokter tersebut. Terima kasih pertanyaannya. Akila ini sehari-hari makan apa sih Mbak Akila? Kok pinter kan loh? Baik Pak Nurdi, kita sampai pada last sesi. Ada concluding remark yang ingin disampaikan secara keseluruhan. Silakan Pak Ferry. Baik ya teman-teman sekalian ya, terima kasih ya, idenya baik sekali. Dan ya penemu-penemu itu ya banyaknya karena musibah ya, munculnya Marie Curie, kemudian semua tokoh-tokoh itu karena adanya bencana, musibah, dan mudah-mudahan COVID ini menjadi berkah bagi kita, menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sebagai pemuda. Nah, jawaban itu berupa teknologi. Teknologi itu menjadi titik awal. Jadi
COVID ini hanya titik awal aja. Tadi Pak Deputi mengatakan menjadi pemantik ya. Jadi pemantik itu ya apa ya, kalau di korek api atau di itu dia masih satu titik, kemudian airnya membakar, akhirnya menghidupkan gelombang perubahan yang besar. Jadi teknologinya sederhana, karena ada COVID, kita menemukan penemuan ini, kemudian ternyata bisa dipakai dalam aspek kehidupan lain tadi ya, bukan hanya mengenai disiplin pribadi, tapi juga mengenai kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan emosional, bahkan juga kesehatan spiritual kita bisa gunakan aplikasi itu, bukan hanya untuk mengelola sampah, tapi juga untuk mengelola air, mengelola listrik, ya, jadi menggunakan api snap itu kita jadi lebih hemat, menghasilkan sampah itu lebih sedikit, dan juga mengelola resources kita menjadi lebih baik. Nah, mendeteksi tadi juga menjadi awalnya mendeteksi penyakit satu saja, ternyata bisa mendeteksi penyakit yang lain-lain yang ada di di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, begitu juga perubahan daripada teknologi Google yang hanya jadi satu bagian saja yang dia tangani, tapi kemudian terus berkembang sampai akhirnya perkembangan itu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan orang, tidak hanya di satu tempat, tapi juga di seluruh muka bumi ini. Terima kasih pemuda-pemuda, kami berharap banyak Indonesia akan jauh lebih baik di zaman-zaman Anda nanti ya. Kalau zaman kami ini ya masih banyak permasalahan yang belum kami selesaikan. Ya seperti kata Khairul Anwar, kerja belum selesai, belum apa-apa, belum bisa memperhitungkan arti 45. Dan ini kita berbangga pada Anda karena Anda mulai mematik perkembangan Indonesia yang lebih baik di masa yang datang. Terima kasih Pak Mustadin, terima kasih Kemenpora sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini.